Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Pemerintah Indonesia menyerahkan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens usai tiba di Jakarta kepada Duta Besar Selandia Baru di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 21 September 2024. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto mewakili pemerintah Indonesia menyerahkan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens kepada Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Kevin Burnett. Penyerahan ini dilaksanakan di Gedung Lanut Halim Perdana Kusuma usai Kapten Philip tiba di Jakarta pada pukul 22.26 waktu Indonesia Barat. Saya mewakili pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyerahkan Kapten pilot Philip Martin kepada pemerintah Selandia Baru yang diwakili oleh Duta Besar Selandia Baru di Jakarta, yaitu Bapak Kevin, dan acara penyerahan tadi berjalan dengan lancar. Penyerahan Kapten Philip kepada Duta Besar Selandia Baru ini berjalan dengan lancar. Hadi Cahyanto menyebutkan bahwa pembebasan pilot Susi Air tidak menggunakan pendekatan represif karena mengutamakan keselamatan yang bersangkutan. Dan pembebasan ini adalah proses negosiasi yang sangat panjang dengan mengedepankan soft approach, karena semuanya kita lakukan demi keselamatan Kapten Pilot Philip Martin. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa pembebasan ini juga hasil dari kesabaran pemerintah Republik Indonesia untuk tidak melakukan tindakan represif, karena keselamatan pilot adalah prioritas utama. Selain itu, Hadi Cahyanto juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang terlibat karena sudah membantu dalam bernegosiasi selama 1 tahun 7 bulan. Kebebasan Kapten Philip Mark Mertens juga tidak lepas dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keterlibatan gereja. Proses negosiasi yang sangat panjang ini dilakukan oleh Satgas dari TNI Polri yang terus dari waktu ke waktu, dari ke hari memantau di wilayah duga, dan kita bersyukur apa yang kita inginkan di lapangan bisa berjalan dengan baik. Namun dalam proses negosiasi, saya perlu sampaikan bahwa keterlibatan tokoh adat, keterlibatan tokoh masyarakat, keterlibatan gereja, semuanya sangat mempengaruhi dalam proses pembebasan ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengapresiasi langkah pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mertens oleh TNI Polri. Presiden menekankan agar setiap kegiatan di Papua seperti pembangunan infrastruktur maupun pengiriman logistik harus tetap didampingi oleh pihak aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa. Proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Hingga proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi. Dalam setiap kegiatan di Papua, saya selalu menekankan agar didampingi oleh pihak aparat keamanan. Dalam membangun infrastruktur jalan, membangun jembatan, atau
pilot yang membawa logistik sampai ke Nduga, sampai di Wamena, sampai di puncaknya, semuanya harus ada dikawal oleh TNI maupun Polri untuk keamanannya. Membangun jembatan juga harus ditunggui oleh aparat keamanan, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada lagi peristiwa penyanderaan. Sementara itu, permisa pembebasan Kapten Philip setelah disandra hampir 2 tahun mendapatkan apresiasi berbagai pihak, termasuk dari pemerintah Selandia Baru sendiri. Apresiasi kepada pemerintah Indonesia disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Hal ini disampaikan melalui cuitan di akun media sosial X miliknya pada 21 September 2024 lalu. PM Christopher bersyukur atas pembebasan warga negaranya dan mengapresiasi semua pihak yang terlibat di kedua negara. Kapten Philip Martens yang bekerja untuk maskapai Indonesia Susi Air ini disandra kelompok kriminal bersenjata dan berhasil dibebaskan setelah 1 tahun 7 bulan. Pemirsa, beralih ke kasus lainnya, Polda Sumatera Barat berhasil menangkap tersangka berinisial IS pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Kamis siang. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki lebih dalam untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus pembunuhan. Polda Sumatera Barat berhasil menangkap tersangka berinisial IS, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Kamis siang. Dalam rilisnya, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono mengungkapkan tersangka merupakan seorang residivis dengan rekam jejak kriminal, termasuk kasus pelecehan seksual pada 2013 dan penyalahgunaan narkoba pada 2017. Tersangka berhasil ditangkap di sebuah rumah kosong setelah melakukan upaya pelarian. Berbagai metode investigasi diterapkan, termasuk bantuan K9 dan analisis barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Irjen Suharyono juga menjelaskan, dalam masa pelariannya, tersangka bersembunyi di dalam hutan dan berpindah-pindah tempat di wilayah sekitar kejadian. Meskipun sudah melakukan penyergapan beberapa kali, tersangka berhasil lolos hingga akhirnya ditemukan di sebuah rumah kosong berdasarkan informasi masyarakat setempat. Kembali lagi kondisi masyarakat dengan informasi karena apa yang dihilang. Kalau melihat sosok kemudian naik turun, tak mungkin juga akan atas selamanya kami bersihkan. Ya manusia perlu makan, pasti bisa jadi orang turun maka naik lagi. Bagi masyarakat juga keluarga itu cari ada informasi itu bisa kita paham. Sementara itu, pemirsa, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan apresiasi terhadap jajaran kepolisian, khususnya Polres Padang Pariaman, atas keberhasilan mereka dalam mengungkap dan mengamankan tersangka kasus pembunuhan gadis remaja penjual gorengan. Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat. Mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat, Bapak Diskrimum, Kapolres Padang Pariaman beserta jajarannya yang telah berhasil menangkap Indra Septiawan selaku pemerkosa Nia Kurniasari, penjual gorengan yang mempunyai cita-cita luhur ingin kuliah. Dia jual gorengan masuk kampung keluar kampung untuk membeli laptop, diperkosa oleh yang paling bejat ini, Indra Septiawan.
Terima kasih Bapak Kapolda, terima kasih Bapak Diskrimum, terima kasih Kapolres Padang Pariaman beserta jajarannya. Kami yakin dan percaya tingkat kriminalitas di Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Bapak akan menurun drastis. Sukses Pak Kapolda, sukses Pak Diskrimum, sukses Bapak Kapolres Padang Pariaman. Pemirsa, selain wakil rakyat, masyarakat setempat di Sumatera Barat juga mengapresiasi Polri dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Mereka bersyukur pelaku bisa segera ditangkap. Kami, Wali Negari Kayu Tanam, berikut perangkat dan tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumatera Barat dan jajarannya yang mana telah berhasil menangkap pembunuh Nia Kumalasari, penjual gorengan. Polres Padang Pariaman. Pemirsa, Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jatya memberikan arahan kepada pecalang dalam rangka mendukung pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.